produktif. Ya, salah satunya ya dengan mencari ilmu. Mengajarnya tetap lanjut. Ini nggak ada lomba-lomba ya? Oh, sambung. Apa lombanya? Makan kerupuk. Estafet air. Berapa orang pesertanya? 10. Saya kira ada lomba online juga. Ada. Itu ya, jadi kita merayakan ya, ulang tahun kemerdekaan negara kita tanggal 17 Agustus ya, karena kita punya ya 317 ya, 317 yang berkaitan dengan 5. Nah, ini sangat spesial bagi kita ya, salah satunya 17 Agustus dulu, 17 Agustus. Di momen hari ini kita tanggal 17 Agustus kebetulan hari kemerdekaan negara kita yang negara Republik Indonesia yang ke 75. Nah, ini ya suatu ya rahmat dan berkat dari Allah. Ya, jadi perjalanan yang menuju ya, kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan itu ya sangatlah panjang, dipenuhi banyak pengorbanan. Nah, 17 Agustus ya, atau berdirinya atau merdekanya negara Republik Indonesia ini berkaitan dengan 5 apa? 5 sila atau Pancasila. Dasarnya dari negara ya ada 5 sila yang ya, sila ini saling menjiwai satu sama lain, terutama sila yang pertama yaitu sila jadi kembali ke sana justru ada yang nomor 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya tauhid ya aslinya ya, memang bahasanya agak dibuat lebih umum ya, ketuhanan ya, awalnya ya Allah ya, cuma karena Indonesia negaranya Bhinneka Tunggal Ika ya, setelah melalui berbagai macam pertemuan dan seterusnya akhirnya yang itu yang ditetapkan ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini ya sangatlah ya erat ya dengan kita umat Islam. Jadi 17 Ramadan tadi ya berkaitan dengan 5 sila atau Pancasila, berkaitan dengan umat Islam. Jadi tauhid ya kepada Allah. Nah, ini disebutkan ya 17 yang lain yang istimewa adalah 17 rakaat berkaitan dengan 5 waktu sholat wajib. Jadi 17 yang istimewa yang berikutnya bagi kita adalah 17 rakaat berkaitan dengan sholat wajib 5 waktu. Nah kemudian 17 yang berikutnya ya kita babnya ini bab apa? Bab puasa yang wajib itu puasa apa? Ramadan. Nah 17 Ramadan turunnya ya pedoman kita ya, kitab suci kita ya, Islam. Nah Islam tadi ya berkaitan dengan 5 rukun Islam. Ada 5 yang pertama syahadat. Sampai sila pertama di ketuhanan yang Maha Esa ya, rukun Islam yang pertama ya syahadat. Yang sama intinya adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Tauhid yang mengakui keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dan syahadat Rasul Nabi Muhammad Nabi yang telah itu ya ada 17.
Agustus berkaitan dengan Pancasila, 17 rakaat berkaitan dengan sholat wajib lima waktu, 17 Ramadan berkaitan dengan ya, nuzul Quran tadi ya, Al-Quran tadi adalah pedoman kita umat Islam, rukun Islam 5. Nah ini jadi kemarin ya waktu khutbah Jumat di sini materinya itu Bapak nggak ikut, saya kedengaran juga mungkin. Mesti kedengaran dari sini. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang apa? Speakernya nggak ada ke sini, nah ini kan itu. Ya, tapi itu ya, jadi ya sedikit ya berkaitan dengan hari istimewa kita hari ini tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kalau Aska 17 Agustus ulang tahun siapa Kak? Ulang tahunnya sudah 17 Agustus. Kebetulan ya. Artinya Aska. Oke, kita lanjut materi sampai mana Kak? Wa'an Jabir. Ya, jadi kemarin sudah hal-hal yang membatalkan Puasa. Apa saja? Makan, minum, ya, Muntah dengan suami istri, muntah dan muntah. Ini yang disengaja. sengaja. Kalau tidak disengaja, jadi ada keterangan berikut. Nah, berikutnya kalau lupa bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Rezeki. Kalau makan atau minum lupa ya, walaupun sak piring, ya, 2 gelas. Kalau karena benar-benar lupa, ya tidak apa-apa, tidak perlu mengganti juga. Karena pada dasarnya ya Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Jadi kalau lupa, kalau muntah ya, tidak sengaja ya tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja muntah, ya ini yang membatalkan puasa. Ada nggak orang yang sengaja muntah? Ada. Siapa? Kadang ada yang diet ya. Diet itu sampai ya biar ya bukan tetap makan tapi disengaja dimuntahkan biar tidak istilahnya menjadi lemak dan seterusnya misalkan. Ada yang sampai segitu. Nah, kalau tadi mulanya disengaja ya tidak diperbolehkan, batal puasa. Oke, kemudian yang nanti ada ya berhubungan suami istri di siang hari ya pada waktu puasa dan misalkan nanti. Nah, kalau dilakukan bagaimana? Ya, lanjut. Nah, bagi orang yang dalam perjalanan ataupun orang yang benar-benar tidak mampu berpuasa, bagaimana? Tidak apa-apanya. Tidak apa-apa. Tidak puasa. Terus diganti Diganti dengan hal yang lebih di waktu. Berarti ya kasusnya apakah dia dalam perjalanan atau memang sudah tua? Iya. Kalau ganti hari kan nggak mungkin dong, karena nggak kuat Iya. ganti hari ya sama aja nggak kuat. Bayar fikih. Nanti siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Jannah rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi ini ayat dunya wal akhirin. Wa an Jabirin lan sanarika saking sahabat Jabir ibni Abdillah kang dadi anak lanange sahabat Abdullah. Radhiyan mukimin ridhani sin Allah Gusti Allah Ta'ala mahlukur sin Allah manhuma saking sahabat Jabir lan Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu meneh kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sinten kanjeng Nabi. Yang miyos itu ya, kalau kita
mutu wa nafi minas. Amal fathi ing dalem tahun kemenangan. Ya, ini Eropnya apa? Amanya masuk karena posisinya sebagai dorob atau maf'ul fi. Jadi mengandung maknanya ing dalam tadi yang mengandung maknanya fi. Mengandung maknanya fi yang maf'ul fi. Ing dalam tahun dorob zaman kemenangan. Ila Makkata ya, maring Mekah. Makkatanya ini i'rabnya apa? Jelas karena apa? Ada ilahnya di depannya, ada huruf jernya. Kok dibaca fathah? Isim ghairu munsharif. Karena termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa kok ghairu munsharif? Alam dua ilah. Ya, dua ilah yaitu alam dan Taknis lafdi. ya, taknis ada taknisnya. Sehingga mengandung dua ilah yang maka menjadi ghairu munsharif. Walaupun i'rabnya adalah jar tapi dibaca fathah. Fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Nah, Ramadannya ini i'rabnya apa? Jar juga ada fi huruf jar depannya. Kok di fathah? Isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Alamnya dua ilah. Ya, dua ilah alam dan Tambahan alif nun. ya atau single ya. Ramadan. Jadi ini ada dua ilat sehingga ya Ramadan ini juga termasuk isim ghairu munsharif ya dibaca fathah walaupun i'rabnya jar. Fasoma mongko siam dengan kanjeng Nabi. Jadi Nabi ada dua perang ya. Nabi itu perang dua kali itu pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah pada ini amal fathah di Fathul Makkah. Ya, pada Fathul Makkah ini ya kejadiannya pada bulan Ramadan. Ya, ada pengarang ya. Ada keterangannya ya. Ini ya pada hari ke-10 tadi al-ashir ya. Kalau asrun 10 tapi ashir berapa? Ke-10 kan. Kalau bahasa Inggrisnya ada TH-nya ini ya. Ya, ke-10 bulan tahun ke-8 Hijriah, bulannya Ramadan. Itu ya, di Nabi yang pergi dari Madinah ke Makkah pada perang Fathul Makkah ini ya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, sehingga pada saat itu berpuasa. Assalamualaikum siang dengan kanjeng Nabi hatta balagha sehingga rawuh sinten kanjeng Nabi Qura al-Ghamimi ing desa Qura al-Ghamimi. Ini namanya desa. Jadi namanya yang ketentuannya itu ya, ini namanya desa. Yang tadi kita bahas sudah ya bahwa Nabi berperang pada saat Ramadan itu dua kali. Yang satu perang Badar, yang kedua ya Fathul Makkah. Nah, pada satu puasa bagaimana kalau jangan maka ya fa'aftarna fi ma. Ya, maka ya istilahnya mokel ya kalau bahasa kita ya. Nah, ini di sini ada ya. Tadi berpuasa sampai
di desa Quraul Ghamam ini. Ini kayaknya waktunya asar ya, habis asar. Fasoma mongko poso sapa menungso, fasoma mongko poso sapa anasu menungso. Aman. Nabi juga berpuasa, orang-orang juga berpuasa ya sampai di desa Quraul Ghamam ini. Sumada'a mongko nuli mundut sinten Kanjeng Nabi bikotfin kelawan wadah mimain saking banyu farofa'a mongko ngangkat sinten Kanjeng Nabi hu ing wadah hatta nadhara sehingga ningali sapa anasu sahabat ilahi maring Kanjeng Nabi. Fasyariba mongko nuli minum sinten Kanjeng Nabi. Ini ya, berpuasa perjalanan dari Madinah ke Mekah pada Fathul Makkah sampai di desa Quraul Ghamam. Ini waktunya asar ya kalau yang berada. Belum maghrib ya. Nah, Nabi mengambil wadah air kemudian ya, minum. Sumakila mongko nuli den dawuhake lahi maring Kanjeng Nabi ba'da zalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono minum. Sampaikan bahwa inna ba'dhan nasi setuhune setengah menungso iku kot soma teman-teman wis puasa sapa nas. Nah, sampaikan orang-orang yang lain sedang berpuasa. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ulaika utawi samudaya nas iku alonso tu wong kang maksiat. Ulaika diulangi lagi ulaika utawi samudayane nas iku alonso tu wong kang maksiat. Ya karena di sini diceritakan memang kondisinya lagi kepayahan. Jadi sampai di sana itu kondisinya berat. Ya. Nanti ada keterangannya ini sebenarnya intinya adalah untuk yang musafir atau bepergian ada ruksa atau keringanan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Nah, walaupun ini nanti ya bukan harus wajib membatalkan puasa tidak. Ruksa ini keringanan, ya boleh berpuasa, boleh juga tidak. Tapi di sini posisinya ya pada waktu di sini itu posisinya lagi kepayahan. Ya mungkin hadis berikutnya. Wafilah benar dalam lafaz suci. Nah, redaksi yang lain ya. Fakila mengkoden dawa kelah maring Kanjeng Nabi innan nasa sak temen manungsa iku kok syaka teman-teman wis payah utawa teman-teman wis payah atau berat sapa alaihim ing atase anas apa asyamu poso. Nah ini jadi kondisinya sebenarnya ya orang-orang ya pada kepayahan semua. Ya puasa-puasa perjalanan jauh. Wa innama yang tadiruna lan angitine padha nunggu sapa nas Fima ing dalam barang fa'alta kang ngelampai panjenengan Muhammad ya. Ya tapi ya menunggu Nabi ya, masih tetap berpuasa. Nah, tapi Nabi tadi itu akhirnya ya pada mongko mundut sinten Kanjeng Nabi. Ya bikotkin kelawan wadah mimain saking banyu. Ya ba'dal asri yang dalam sa'wase waktu asar. Asyariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi. Ya, jadi belum maghrib ya, masih setelah asar. Kondisinya perjalanan jauh, orang-orang kepayahan. Nah, akhirnya ya tadi itu istilahnya mokel ya, mokel minum. Rawahu dan hadis sebuah muslimun imam Muslim. Ini intinya ya, untuk musafir ya,
kalau menurut Imam Syafi'i ya yang di kitab ini ya kalau misalnya kira-kira melebihi 80 km ya musafir. Nah ini ada keringanan yang boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Ini untuk yang tidak kuat. Nanti soalnya ada kalau kuat bagaimana? Apakah boleh tetap berpuasa? Boleh ya. Nah untuk yang tidak kuat tadi itu ya boleh mokel ya, atau berbuka puasa atau membatalkan atau tidak berpuasa, tapi nanti akan mengganti di lain. Itu caranya ya untuk musafir mengganti di lain yaitu. Nah ini kalau kuat bagaimana ini? Wa'an Hamzata ya sama ya Hamzah ini ya sumber saudara itu ya. Lan sinalito saking sahabat Hamzah Ibni Amrin kan jadi anak alami Amr. Jadi kalau ada wawunya itu Amr ya. Belakangnya itu. Kalau nggak ada wawunya Umar. Al-Aslami kan bangsa Aslam. Rodiyah mungkin berintelis Allah Sallallahu saking sahabat Hamzah bin Amr. Annahu sak temene Hamzah bin Amr iku kala matur sapa Hamzah, ya Rasulullah, ye Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasulanya dibaca ya fathah atau i'rabnya nasab karena munada mantu. Namanya dimudutkan ya. Kita ini apa? Rasul. Kalau Rasul itu ya Rasul, tapi ini karena itu apa? Jadi ya Rasulullah. Ini Rasulullah SAW. Ini saat temene ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun via ing dalem ingsun kuatan ing kuat ala siyami ing atase poso pisafari ing dalem lelungan. Nah ini ya artinya bahwa untuk musafir ya yang perjalanan jauh ya tentunya perjalanannya bukan untuk maksiat ya, perjalanan jauh ya, disebutkan lebih dari 80 km yang kira-kira. Nah ada keringanan boleh tidak berpuasa atau boleh membatalkan puasanya. Itu kalau ya tidak mampu atau tidak kuat. Nah kalau kuat bagaimana? Fahal alaya mongko ana to iku ing atase ingsun apa junahun dosa. Ini ya tetap berpuasa, dia kuat ya. Walaupun bepergian jauh tetap berpuasa. Fahal alaya junahun, apakah ya saya berdosa? Pakola mongko jawab dengan Nabi, mongko jawab dengan Nabi. Failnya ini ya. Pakola mongko jawab dengan Rasulullah SAW dan Rasul Muhammad SAW. Dia utawi mokel ya, atau iftar ya. Iftar atau mokel atau tidak berpuasa tadi itu iku rukhsatun kemurahan minallah saking Gusti Allah. Jadi untuk musafir tadi ya, boleh tidak berpuasa atau boleh mungkin tadi itu kemurahan atau keringanan dari Allah. Paman mengko utawi sapane wong iku akhadha ngalaf sapa man biha kelawan ruksa fahasanun mongko iku bagus. Kalau ya keringanan itu dilaksanakan, diambil untuk beri keringanan ya. Tetapi kalau tidak diambil bagaimana? Waman utawa sapane wong lahaba ludem sapaman temen iku ayya suma ing yen to poso sapaman pala junaha mongko
ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Tapi kalau tetap berpuasa ya nggak apa-apa, tidak berdosa. Ya, ini yang bersama dengan sholat ya, yang dijamak kosor, ada keringanan jamak kosor, ya dilaksanakan ya bagus, sangat dilaksanakan ada keringanan. Ya, tapi kalau misalkan ternyata sekarang bawa mobil sendiri, mampir ke masjid gampang kan, ya tetap tidak dijamak kosor ya boleh tidak berdosa. Ya bukan berarti niatnya bukan gaya-gayaan, bukan ya. Niatnya bukan gaya-gayaan kuat kosong bukan enggak. Tapi karena memang imam kuat, ya nggak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Ya tadi tidak sholatnya tadi yang tidak mampir ke masjid saja sholat biasa itu jangan masalah. Nah ini juga berpuasa gitu. Ada keringan bagi musafir untuk tidak berpuasa atau berbuka puasa, tapi kalau kuat ya tidak berdosa. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslim lan Imam Muslim. Wa asluhu tagasal hadis iku muttafaqun alaihi ing dalem Bukhari Muslim. Min hadis Aisyah ta saking hadis Sayyidah Aisyah, anna Hamzah ta temen Hamzah bin Amr iku sa'ala kapan sapa Hamzah bin. Itu ya di ada keringanan untuk musafir kalau dilaksanakan bagus, tetapi kalau tidak pun tetap berpuasa tidak apa-apa, ya tidak berdosa. Oke, break dulu sebentar. Ayamin ukhor ya, gitu ya, mengganti di hari yang lain. Ya, jadi kalau di Al-Qur'annya itu ya sama Baqarah. Jadi selain musafir siapa? Yang sakit. Orang yang sakit. Sakit. Jadi misalkan pada saat puasa Ramadan sakit parah, misalkan sakit nggak kuat puasa, ya nggak apa-apa, tidak berpuasa. Tapi nanti digaji di hari yang ini kalau nanti ya setelah sembuh ya, setelah sembuh bisa mengganti. Nah kalau orang yang sudah sepuh ya, sepuh nemen ya, wis gak kuat ya, mau ganti hari lain pun tidak memungkinkan. Nah, bagaimana? Ini ya hadis berikutnya wa an Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala manuhu Allah anhuma saking sahabat Abbas lan Ibnu Abbas. Qala rukhisa maknanya majhul ya. Rukhisa dan murahake li syekhi maring wong tuwa al-kabiri kan wis tuwa ya utawa renta ya kalau bisa misalnya ya orang yang tua dan renta. Sehingga karena sudah tua renta maka tidak kuat berpuasa dan tidak memungkinkan di hari lain nanti akan menggantinya. Sekarang nggak kuat, nanti sebenarnya itu nggak kuat. Nah, rugi saja diberi kemurahan ayu tiro engento mokel ya untuk ora poso ya mokel atau ora poso sapa Syekhul Kabir. Jadi diberi kemurahan tidak berpuasa. Nah sebagai gantinya apa? Wa yut'ima lan aweh mangan sapa Syekhul Kabir
angkul yaumin saking saben-saben sak dina miskinan ing wong miskin siji. Nah, ini keterangannya yang memberi makan tadi itu satu hari ya, sakmut. Memberi makannya sakmut ya, tiap harinya kepada orang miskin. Wala qadha alam ora ana ganteni ngodoi iku wajib alaihi ing atase syekhul kafir. Gitu ya, karena memang boleh tidak kuat. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk yang orang yang sudah tua renta ya tidak kuat berpuasa, ya hari lain pun tidak kuat berpuasa, ya boleh tidak berpuasa sebagai gantinya memberi makan orang miskin. Ya, jadi menggantikan dan tidak wajib. Rawahu riwayat hadis sapa ad-Darqutni wa ad-Darqutni wal Hakim lan Hakim wa sahhaha lan sahih bil hadis ya wa sahhaha lan bilang sahih dua ini panjang ya sapa Imam Darqutni lan Imam Hakim hu ing ya itu. Jadi yang mendapatkan keringanan kedua adalah orang yang sudah tua renta tidak puasa atau tidak sanggup ya, berpuasa boleh diganti dengan memberi makan orang miskin dan tidak mondoi. Kalau yang musafir tadi itu mengganti dengan yang lain. Wa'an Abi Hurairah lanjutkan atas yang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah qala ja'a teko sapa rajulun wong lanang siji. Nah, ini keterangannya ya. Yang dua Salmah bin Sokhor Al-Bayadi. Jadi ini Salmah bin Sokhor ini ya menghadap kepada Nabi ya. Ja'a sowan sapa rajulun wong lanang siji ya Salmah bin Sokhor ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul halatu rusak sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Waduh celaka saya Rasul. Kala dawuh sini Rasul lan utawi apa iku ahlak kakak kang ngerusak apa ma ing sira. Tanya kenapa? Kala mengko ya jawab sopo rojul yang sama bin Sokhor. Wakok tu nah ini artinya ya jima sopo ingsun ala imro'ati maring bojo wadon ingsun fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Jadi ini membahas ya kalau ya dia salah satu hal yang dilarang atau membatalkan puasa adalah apa? Ya berhubungan suami istri di siang harinya pada waktu berpuasa. Nah ini bagaimana? Pakola mongko dawuh dengan Nabi. Sebagai gantinya apa? Ya kalau apa? Tadi musafir tadi itu ya, atau mungkin batalnya karena makan atau minum kan diganti di hari yang lain, atau tadi yang tidak mampu berpuasa ya diganti dengan memberi makan orang miskin. Nah ini kalau ini pelanggarannya ini berat nih, itu masuk pelanggaran berat. Jadi berhubungan suami istri di siang hari pada waktu puasa Ramadan. Pakola mongko dawuh saking Nabi hal tajidu onoton iku hal tajidu nemu sira ma ing barang tuk tiku kang merdekake sira kang ya bisa merdekake sira rokobatan ya rupa budak. Nah, apakah ada budak yang bisa kamu bebaskan? Jadi itu parotnya ya
Yang pertama apa? Yang membebaskan budak, seorang budak. Kola jawab soko rojul lah mboten gadah. Kalau nggak punya bagaimana? Apalagi sekarang ya di Indonesia kan nggak ada ya. Perbudakan kan nggak ada, ya jelas nggak memungkinkan. Kalau mengganti dengan membebaskan rokok ini jelas nggak mungkin, karena tidak ada perbudakan tidak. Nah kalau nggak ada bagaimana? Kola dawuh dengan Nabi fahal tastatiu lan Allah ta kuwasa sapa sira antasuma ing itu poso sapa sira syahraini ing 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli. Nah, karena ada budak yang dibebaskan, ya penggantinya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini tadi 1 bulan aja nggak kuat ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut mengatakan. Kola jawab sapa rojul lah mboten ya jelas. Mengenai aja melanggar ya. Nah ini itu karena tadi termasuk berat ya. Pelanggarannya berat. Penggantinya kafarnya 1 memerdekakan budak, atau kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, gak mampu bagaimana? Kola dawuh dengan Nabi, fa tajidu ana nemu sapa sira ma'in barang tutimu kang aweh pangan sapa sira sitina ing pira sitina 60. suwida ya, apa nih miskin atau miskin nih ya, apakah ya ada sesuatu yang bisa digunakan untuk memberi makan 60 orang miskin? Jadi berat ya memang ya hukumannya ya, kalau tidak membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan atau memberi makan 60 orang miskin. Kolan jawab sapa rajul, ini kebetulan ya yang rajulnya ini ya sama bin Sohor ini termasuk orang yang paling miskinnya di sana. Dia sendiri miskin ya, jangankan memberi makan apalagi 60 orang. Nih, koran jawab sapa rajul lah mboten ada, tidak punya. Nah, aslinya jadi aslinya kafaratnya ya. Kalau melanggar yang berhubungan suami istri di siang hari pada waktu bulan Ramadan yaitu puasa wajib, maka kafaratnya tadi itu membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut ya, atau dia memberi makan 60 orang. Itu aslinya kafaratnya. Tapi di sini ya aslinya di sini memang kebetulan ya rojulnya yang mati itu sama bin Sohor ini termasuk orang yang paling miskin di sana, sehingga ya tidak mampu. Ya budak juga nggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut tidak kuat, 1 bulan tidak kuat ya. Kemudian memberi makan orang miskin 60 orang yang tidak punya. Nah, tuma janasa memenuhi pinarak, sinirkan Nabi. Nah, kemudian Nabi duduk, tiba-tiba ada ya, Fa'uti yang mengkoden caosi, diparingi, dicaosi ya. Sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarokin kelawan wadah, sak wadah utawa sak taker utawa sak keranjang ya, sak keranjang fi kang iku tetep ing dalem arok apa tamrun utawi kurma. Fi kang iku tetep ing dalem keranjang tamrun utawi kurma. Ini ya, tiba-tiba ada orang yang memberi ya sekeranjang kurma pada Nabi. Fakola mengkodau dengan Nabi ya, karena memang tadi Salma bin Sohor ini ya, orangnya miskin sekali ya, mau disuruh memberi makan 60 orang miskin tidak mampu. Kebetulan Nabi ya, ada yang memberi sekeranjang kurma, maka diberikan kepada Salma
bin Sakhar ini tak sodak ya sodako sapa sira bihadza kelawan iki tamar atau aror tamar diberikan ke Salma bin Sakhar ya untuk disodako. Pakola mongko matur sapa Salma bin Sakhar atau sapa rajul ala afqara utawa ing ngatasi ana ta ing ngatasi wong kang luwih fakir minna saking kula. Nah, apakah ini harus diberikan kepada orang yang lebih miskin, lebih fakir daripada saya? Nah, fama mongko ora ana baina labadaiha ing dalem antarane watu lorone negara Madinah. Isinya kapal batas ini ya. Batasnya Madinah ujung sana sampai ujung sana ya. Perbatasannya Madinah itu dari sana sampai sini sampai sana. Ya itu fama ora ya. Baina labadaiha ing dalem antarane watu lorone negara Madinah batas sana sampai sana. Ahlu baitin utawi ahlu bait ahwaju kang luweh butuh sapa ahlu bait minna tinikan kula. Nah, dari sama Madinah semua yang dari sana ya. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang lebih miskin daripada dia. Repot. Mau diberikan siapa mau jadi yang paling miskin ya? Fadl fika mongko bujeng sinten kan di sini tertawa ya. Saya buju. Fadl fika mongko bujeng sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta baca saya pertelo apa anya buhu piro-piro wajo ngarepe kanjeng. Nah, bisa sampai tertawa ya, kelihatan di serinya di depannya sampai ketawa. Karena itu harus melanggar. Disuruh berikan muda nggak punya, puasa 2 bulan nggak kuat, ya, memberi makan orang miskin nggak mampu, bisa diberi surat sedekah ya dia yang paling miskin. Nah, ini ya sampai Nabi pun tertawa ternyata di serinya di depannya. Semua kolam kalau dahulu dengan Nabi yuhab lungo siro faatim mongko awe omangan siro hu ing tamarnya ahlaka ing keluarga siro ya wis mulai si keluarga makin begitu. Ya memang ya kasusnya memang seperti itu. Kalau mengatakan hati sama imam itu pada sudah lafaznya kulit muslimin diterima muslim. Tapi itu akhirnya ya kalau ya pelanggarannya ini tadi ya berhubungan sama istri di siang hari pada waktu puasa Ramadan memang cukup berat. Ya sedikit lagi wa Aisyah wa Ummi Salamah lan jenengan tahu Sayyidah Aisyah wa Ummi Salamah lan Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma saking karone Sayyidah Aisyah wa Ummi Salamah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran ana kanjeng Nabi iku yusbihu isu-isuan dening kanjeng Nabi ana iku junuban ya junub dening kanjeng Nabi menjima saking jima ini ya malam harinya ya di pagi harinya subuh itu masih belum suci ya sumaya kasih lu mengkonuli siram sinten kanjeng Nabi kaya sumulan poso sinten kanjeng Nabi. Jadi bukan di pagi harinya ya bukan di siang harinya tapi malam harinya pagi hari subuh itu masih belum suci ya, tidak apa-apa mutafakun dan sepakati apa alaihi ingat hadis hadis.
Wajah dan nambah sapa muslim fi hadis Ummu Salamah ing hadis Ummu Salamah wala yakni lan ora maca istighfar. Ya apa puasanya tadi itu walaupun ya tadi di subuh masih belum suci nanti puasa. Terakhir wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha panjang sang Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kala dawuh sebutkan Nabi manut tahu sapane wong iku mati sapa wong wa hale iku ing atase man siam utawi poso. Ya, orang yang mati ya dia punya tanggungan belum mengganti puasa. Ya, mungkin karena ya kalau lagi udah ada yang sakit, nggak kuat puasa, nggak sempat ganti hari yang lain ya. Atau kalau perempuan ya kan sering ya, banyak PR-nya ini, utangnya kayak. Nah belum sempat mengganti. Nah meninggal bagaimana? Ya, soma mongko poso anhu saking man sopo wali ibu kerabate atau ahli warise mah mutakin sepakati apa ana iki dengan sesuai di sini ya jadi boleh ya digantikan oleh orang lain ahli warisnya atau kerabat. Tapi beberapa ada yang berpendapat lain yang misalnya Imam Malik, Imam Hanifah itu tidak digantikan dengan berpuasa, tapi diganti dengan memberi makan orang miskin. Itu beberapa pendapat yang lain. Dia ada yang di sini dia digantikan digantikan puasa oleh orang lain, ini puasa wajib ya. Atau beberapa tiga kafaratnya nantinya adalah memberi makan orang miskin. Ini yang keluarganya yang bisa menggantikan puasa tadi atau membayar kafarnya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang kita pelajari malam hari ini tentang yang keringanan berpuasa ataupun bagaimana cara mengganti ataupun kafarat dari orang yang berpuasa. Semoga tidak ada banyak yang kita pelajari bermanfaat insyaallah. Kita akhiri dengan bacaan bersama-sama. Waalaikumsalam